Halo, shalom semuanya. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kalau pada bab lalu kita membahas tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus, kali ini kita akan membahas tentang dosa dan pertobatan. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, saya ingin bertanya, apakah dari antara adik-adik semua ada yang pernah berdosa? Atau di sini ada yang bertobat? Tiap hari bertobat, tiap hari bertobat, tapi belum tahu apa dosa yang disengaja tidak disengaja pada hari ini. Tapi tiap hari dia selalu bertobat aja gitu kerjaannya, dosanya, doanya bertobat. Siapa di sini? Wih, keren. Kenapa saya bilang keren? Karena meskipun pada hari itu dia nggak tahu dia berbuat dosa atau enggak dia dengan tidak sengaja berbuat dosa kepada teman-temannya, setiap malam dia bertobat mengaku kesalahan kepada Tuhan. Itu kenapa saya bilang keren. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi. Yang pertama adalah arti kata dosa. Ada 4 pengertian dosa dari Perjanjian Baru. Yang pertama ada hamartia, berarti pelanggaran, perbuatan salah, atau berdosa kepada Allah. Terdapat dalam Yohanes 9 ayat 41. Lalu yang kedua ada adikia, artinya kejahatan, kelaliman, atau ketidakadilan. Terdapat dalam Roma 1 ayat 18, 1 Yohanes 5 ayat 17. Kemudian dalam Matius 22 ayat 37-40 dan Lukas 10 ayat 27-37, kata ini dapat dituliskan sebagai kekurangan kasih, karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi. Adikia juga merupakan suatu kekuasaan pribadi yang dapat memperbudak dan menipu. Terdapat Roma 5 ayat 12 dan Ibrani 3 ayat 13. Lalu yang ketiga ada anomia, artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum, dan menentang hukum. Roma 6 ayat 19 dan 1 Yohanes 3 ayat 14. Lalu yang keempat ada apistia, artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Terdapat Roma 3 ayat 3 dan Ibrani 3 ayat 12. Dari berbagai pengertian yang telah disebutkan oleh Perjanjian Baru, dapat dirumuskan bahwa dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Manusia ingin sama seperti Allah. Tindakan yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Akibat dosa. Yang pertama, dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, manusia secara khusus tidak bisa bertemu. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka malah ketakutan dan bersembunyi dari hadapan Allah. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri kita sendiri. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam tubuh. Hati kita menjadi ternodai, sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan. Kita terbebani oleh rasa salah, dan hidup kita menjadi tidak ada damai sejahtera lagi. Karena kita terbebani oleh banyak-banyak dosa yang telah kita buat. Dosa mengakibatkan konflik antar sesama ciptaan Tuhan. Selain dosa mengakibatkan konflik bagi diri sendiri, dosa juga mengakibatkan konflik pada seluruh sesama dan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Ketika dosa menguasai dalam tubuh kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam, dan dengan ciptaan lainnya menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, di masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik ini dapat dilihat pada kebrutalan yang terjadi dalam sebuah negeri, yaitu proses peperangan dan protes antara pemerintahan, seperti antar fraksi politik. Itu sering terjadi di antara negara, di setiap negara pasti terjadi. Konflik antara manusia dan alam, yaitu manusia mengeksploitasi alam dan rusaknya. Akibatnya hidup jadi terancam oleh alam yang telah rusak. Misalnya penggundulan hutan. Apa sih akibatnya penggundulan hutan?
betul banjir, tidak ada peresapan, atau sebelum hutan gundul prosesnya, kayak kita pasti sering dengar pembakaran hutan. Nah itu apa? Itu akibat dari eksploitasi manusia juga. Setelah dibakar pasti menimbulkan asap-asap yang dapat merusak ekosistem udara, langit, ataupun sekitar hutan yang terbakar tersebut. Bukan karena alam yang mau untuk mengganggu ekosistem yang ada, tetapi karena dosa manusia itu sendiri yang eksploitasi alam sehingga mengakibatkan kerugian bagi manusia. Lalu yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya, dan kesalahan yang telah dilakukan selama masih hidup akan terlupakan. Namun faktanya tidak demikian. Firman Allah berkata, dan sama seperti manusia yang tetapkan untuk mati, hanya sekali saja, dan setelah itu dihakimi. Terdapat dalam Ibrani 9 ayat 27. Demikianlah hari penghakiman itu datang. Apa itu hari penghakiman? Yaitu hari di mana manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang telah terjadi di bumi sebelum manusia tersebut meninggalkan tubuhnya dan rohnya terangkat untuk dihakimi. Jalan keluarnya. Apa sih yang dimaksud dengan jalan keluar? Jalan keluar pasti diumpamakan seperti orang yang tersesat di dalam labirin misalnya. Pasti setiap orang itu ingin keluar dan ingin mencari tahu di mana pintu keluarnya atau jalan keluarnya berada. Demikian juga dosa. Hanya Allah lah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya, karena manusia memberontak melawan Allah. Maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunannya dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang jatuh dalam dosa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah bentuk pertolongan Allah bagi manusia. Akan tetapi manusia tetaplah manusia. Meskipun manusia telah tahu bagaimana cara keluar dari dosa, meskipun manusia telah tahu jalan keluar dari dosa itu apa dan siapa, tetapi dengan keinginan daging dan kebebalan akan dosa, manusia tetap hidup dalam dosa. Lalu bagaimana cara yang benar untuk membuat manusia menjadi kembali dalam kebenaran Allah? Yaitu pertobatan. Apa itu pertobatan? Dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga memberitahu kita bahwa bertobat yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Itu terdapat dalam Lukas 3 ayat 8 sampai 14, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kemudian di Kisah Para Rasul 26 ayat 20 menyatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Definisi pertobatan yang sepenuhnya menurut Alkitab adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Pada kenyataannya, semua manusia berdosa, tetapi itu tidak berarti dapat membenarkan semua kesalahan manusia, karena ada pemahaman yang keliru, seolah-olah karena manusia berdosa, maka wajarlah jika manusia melakukan kesalahan dan penyimpangan. Karena manusia pada umumnya berdosa, jangan jadikan alasan untuk melakukan kesalahan, apalagi dilakukan secara terus-menerus. Manusia berdosa, tetapi Allah tidak meninggalkan manusia sendiri dan terus hidup di dalam dosa. Ia mencari manusia, menemukannya, serta mengampuni dan menyelamatkannya. Pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita. Dadah adik-adik.